sore Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk dapat bergabung dengan kami di sini pada kegiatan diskusi dan diseminasi pemahaman konsep membangun budaya positif di lingkungan sekolah SMA N1 Unpad. Bersama kami 3 orang guru penggerak, di mana kami dari Angkatan 8 ingin berkolaborasi untuk diskusikan dan berdiseminasi tentang pengalaman konsep budaya positif. Jadi di sini kami hanya mohon kerjasamanya dan juga bukan berarti kami di sini yang paling bisa. Ya, dan jadi kami ini cuma sedikit berbagi dari apa yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak. Dan hari ini kami ingin membahas tentang membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Pada kesempatan pertama, saya perkenalkan dulu ada Bapak Yusuf di samping kiri saya, kemudian di sebelah kanan saya ada Ibu Usnani Julpa dan saya sendiri, Ibu Magdalena. Kami di sini akan membahas tentang budaya positif yang akan diawali oleh Pak Yusuf dulu ya. Ya, silakan Pak Yusuf, nanti bisa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga Ibu moderator dan teman-teman CGV yang selalu mau berbagi, mau berkooperasi dalam kegiatan. Di sini kami akan berkolaborasi mengenai budaya positif atau disiplin positif yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Unpad, yang nantinya hasilnya bisa kita terapkan, bisa kita bagikan kepada anak-anak di kelas kita tentunya dulu. Yang pertama, izin Bapak Ibu belum berdiri. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Oke. Dan yang kedua, materinya mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, next. Disiplin positif. Kira-kira ketika ada kata disiplin, apa yang keluar di benak kita, Ibu? Peraturan. Oke, siap, peraturan. Kalau positif, ini bukan. Iya, sesuatu yang bangun, sesuatu yang baik. Yes. Next, langsung saja. Ayo bermain. Ya. Kita semua punya tangan ya, punya tangan kiri dan kanan. Oke. Permainannya ini. Kita genggamkan tangan kita. Coba Ibu genggam tangannya. Oke. Yang ini kan di genggaman ini ada sesuatu yang paling rahasia banget yang gak akan kita kasih sama teman sebaik apapun. Permainannya adalah berpasangan ya. Iya, berpasangan. Oke. Ya. Ya. Jadi bergantian misalnya Bapak Eko merayu atau membujuk bagaimana ibu mau buka tangannya, bagaimana caranya ibu mau membuka tangannya atau tidak membuka tangannya. Membujuk Pak. Membujuk Dengan rayuan. Atau membawa sebagainya. Dan Anda adalah sesuatu yang berharga. Iya. Betul
Siap Bu Nani? Ayo masuk, kita bahas bersama. Speaking. Dari budaya positif yang modul 1.4 untuk guru pendidikan guru penggerak. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Magdalena menyampaikan materi berikutnya dari aksi nyata budaya positif. Kami persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu. Ya, izin dari perkenalan dirinya sudah ya. Saya langsung aja ke materi yang akan saya sampaikan di sini terkait keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Yusuf sebelumnya terkait tentang keyakinan kelas atau mungkin kita terbiasa menggunakan kata kesepakatan kelas. Intinya di sini kita diharapkan mampu menjadi guru yang baik itu memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan seperti tadi mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Kemudian posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tadi di awal juga sempat disinggung tentang segitiga restitusi tentang penyelesaian masalah-masalah yang akan kita hadapi di kelas nanti. Masuk ke dalam keyakinan kelas. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara kita guru dengan murid kita di kelas. Kemudian keyakinan kelas sendiri itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Intinya di sini keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk bahasa universal. Kenapa? Karena tadi mungkin sudah dibilang oleh Pak Yusuf bahwa mungkin setiap guru akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini. Jika kita masing-masing guru membuat keyakinan kelas, pastinya akan menghasilkan banyak item keyakinan kelas. Nah, makanya di sini menggunakan kata universal, di sini menggunakan bahasa yang universal. Tujuannya agar apa? Siswa kita itu tidak bingung dengan sebenarnya apa yang kita inginkan, apa kesepakatan yang ingin kita capai. Jadi di sini menggunakan bahasa universal. Ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas sendiri di sini tadi sudah saya katakan bersifat abstrak. Beda dengan tata tertib. Kalau tata tertib itu biasanya kita langsung item per itemnya jelas. Ya. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi seperti disebutkan sebelumnya menggunakan kata yang lebih abstrak dalam arti universal tadi.
Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jarang menggunakan kata negatif. Nanti saya kasih contoh sekali ya. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, seperti halnya tata tertib. Kalau tata tertib kita kan banyak ya, itemnya jelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh per item jelas. Beda halnya dengan keyakinan kelas yang sifatnya universal. Jadi dalam kalimat universal itu akan tercakup tentang terkait apa tata tertib yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas sendiri, ya diterapkan di lingkungan sekolah. Kita awali karena kita di sini posisinya secara profesional sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat, bukan curah hati ya, tapi curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bersifat fleksibel, artinya mungkin selama perjalanan waktu berapa bulan ke depan ada hal-hal yang mungkin mau direvisi, bisa. Ya, jadi di sini dikatakan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita masuk ke dalam prosedurnya cukup panjang, ya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa baca di sini, yang jelas kita di sini ada intinya setiap warga sekolah warga kelas bisa bersurat pendapat tentang kesepakatan kelas itu sendiri. Kemudian kita buat di sini catatan-catatan masukan yang mungkin kalau seperti tadi saya mungkin sudah lakukan. Misalnya kita buat dalam catatan kecil, mungkin kita bagikan kertas kecil yang nanti kita bisa kumpulkan di depan agar nanti hasilnya bisa kita baca bersama. Dan itu merupakan hasil dari ini curahan pendapat para siswa kita. Bukan kita yang menentukan. Jadi bukan kita yang menentukan bahwa keyakinan kelasnya ini bukan ya. Jadi dari apa yang mereka yakini, mereka tuangkan dalam catatan kecil, kemudian mereka bisa mencetakkan di tempat yang gampang dilihat, lalu kemudian kita ditinjau kembali bersama-sama. Ingat, keyakinan kelas di sini adalah sifatnya kalimat universal. Tadi sudah saya bilang kalimat universal, karena beda halnya dengan tata tertib. Di sini juga pembentukan keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan berlari di kelas atau di koridor. Sebaiknya kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Seperti apa? Berjalanlah di kelas atau di koridor. Makna lain dari jangan berlari itu adalah berjalanlah. Ya. Jadi di sini kita mau menanamkan karakter terhadap murid kita agar murid bisa di sini. Ada nanti kata-kata kuncinya ya. Apa tujuan dari keyakinan kelas yang dicapai? Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ya, itu dalam satu karakter apa? Yaitu saling menghormati. Kalimat universal yang ingin dicapai karakternya adalah saling menghormati. Kemudian ada nilai kebajikan apa? Hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar yang disepakati. Kegiatan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk terbentuknya peraturan atau keyakinan kelas. Ya. Kemudian selanjutnya, apa? Jadi ingat, keyakinan kelas itu itemnya tidak sebanyak kata tertib. Di sini dikatakan tadi bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Karena kalimatnya bersifat universal, maka kalimat itu akan berhubungan dengan item-item kecilnya. Contoh seperti tadi saya lakukan di kelas misalnya begini. Saling menghargai. Saling menghargai itu konteksnya luas. Bisa kita artikan, bisa kita berucap dengan sesama teman dengan kata-kata yang sopan. Dan dalam bentuk kalimat universalnya adalah saling menghargai. Atau misalnya komunikasi kita dengan siswa yang menggunakan kalimat yang baik. Siswa membalas jawaban kita dengan kalimat baik. Itu sudah bentuk kalimat universal saling menghargai. Atau jangan mengata-ngatai teman misalnya. Maaf, biasanya sih kita dengar kita mengatai temannya dengan panggilan, ini kalau udah kebun binatang tua ya, si A, si B itu dipanggil dengan nama hewan. Nah,
Kalau kita hubungkan dengan keyakinan kelas itu sudah tidak melakukan namanya keyakinan kelas dalam bentuk saling menghargai. Jadi kita tidak perlu tulis, jangan berkata-kata kasarnya itu tidak harus selalu dalam bentuk item-item kecil, tapi dengan kalimat universal. Makanya kalimat universal di sini sudah dikatakan tidak banyak, tapi sudah mencakup banyak tata tertib. Di situ keyakinan kelas. Ya. Jadi mungkin kalau kita apakah keyakinan kelas itu sama dengan tata tertib, ada perbedaannya sekali. Kalau tata tertib itu lebih terperinci. Makanya kalau kita lihat tata tertib kita kan sampai berhalaman banyak sekali. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih ke arah kalimat universal. Begitu. Kemudian, contoh-contohnya, misalnya kembalikan barang tempatnya. Contohnya sering di kelas kita ini banyak. Mungkin kita bisa contohkan anak yang ke perpustakaan, yang buku, atau yang ke warung, bawa gelas, bawa piring ke kelas, tidak ingat mengembalikan ke tempatnya. Di sini sudah mencakup tanggung jawabnya. Bagaimana tanggung jawab si anak untuk kita ingatkan bahwa dia setelah memakai barang ingat kembalikan ke tempat asalnya. Atau misalnya kita perpustakaan habis membaca buku dari ramalan itu balikanlah ke tempat asalnya, jangan letakkan di meja. Jadi di sini kita menanamkan nilai tanggung jawab. Atau ya ada hadirlah di sekolah 15 menit lebih awal tepat waktu. Di sini saya tepat waktu juga menghargai temannya. Menghargai teman yang datang lebih awal artinya mereka, oh kalau teman saya datang lebih awal, kenapa saya tidak? Saya menghargai mereka yang sudah berusaha datang tepat waktu. Jadi di sini penanaman karakter untuk yang lebih kita tekankan di sini. Jadi tanggung jawab, terus budaya antri, kan artinya tidak harus cuma sekedar antri apa dalam satu itu, tapi banyak jabaran kalimat universal. Jadi keyakinan kelas ini mengarah ke kalimat universal. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Ya, setiap manusia pasti punya kebutuhan ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Tujuannya dilakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita memandang orang kok yang melakukan ini ya tidak sesuai dengan pemikiran kita, gitu ya. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan yang kebaikan atau melanggar, itu biasanya karena mereka merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita menganggap itu salah, padahal itu wujud dari ini tadi. Memenuhi kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, gagal. Makanya mereka kadang melakukan sesuatu bentuk tindakan yang menurut kita itu tidak tepat. Apa saja kebutuhan dasar manusia di sini? Ada 5. Kesenangan atau kasih sayang, gitu ya Pak ya? Iya. Oh, fun atau kasih sayang Pak? Fun. Berarti kesenangan. Baik. Lanjut, yang ke 5 ini ya. Kemudian yang kelima, perkembangan karena ingin mencobai aneka makanan, maka berdasarkan adalah kebebasan. Kebebasan. Baik, kita lihat jawabannya. Lanjut, Bu Nani. Ya, lanjut. Iya. Untuk yang pertama, jelas bertahan hidup karena rasa lapar. Yang kedua, penguasaan karena dia tadi ingin menekan temannya gitu ya, ingin menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan. Kemudian yang ketiga adalah rasa kasih sayang, love and belonging. Yang keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kebebasan atau freedom. Ya, jadi itulah mungkin beberapa contoh kasus yang kita hadapi. Anak-anak kita dengan berbagai macam karakternya, sifatnya, pastinya akan berbagai macam cara juga untuk mencari perhatian kita sebagai gurunya di kelas. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini terkait kesepakatan atau keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ya.
Tadi di jadwal sudah dilihat nama Ibu? Sudah. Mengajar apa? Geografi. Nama Ibu? Ibu Magdalena. Baik. Di sini sebelum Ibu masuk ke pelajaran kita geografi, mungkin Ibu di sini mau ngasih sedikit arahan agar kita sama-sama nanti nyaman selama 1 tahun ke depan pelajaran kita, supaya tidak ada merasa nanti Ibu kok seperti ini sama saya, kenapa Ibu seperti ini di kelas gitu ya. Jadi kita bikin keyakinan kelas dulu, atau kalau mungkin yang biasa dengar istilah kesepakatan kelas. Pernah dengar? Pernah. Sudah pernah melaksanakan? Pernah di sekolah sebelumnya. Jadi di kelas sekolah sebelumnya seperti apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang pernah kalian sepakati? Ada yang bisa kasih komentar? Nggak apa-apa, ibu nggak akan bilang kalau salah ibu gigit, nggak kok. Aman. Ayo, ngomong aja, sampein. Bu, saya waktu SMP, saya di kelas punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Atau masih bingung apa itu keyakinan kelas? Masih, oh perlu dijelaskan. Baik. Jadi kalau dibilang keyakinan kelas itu, jadi di sini Ibu tempelkan 2 ya. Keyakinan kelas sama kelas imajinasi kalian tuh seperti apa, impian kalian. Jadi hubungan dari keyakinan kelas itu, kalian pasti punya keinginan nanti saya punya kelas yang bagaimana ke depannya. Gitu. Tapi pasti diawali dari keyakinan kelas dulu. Oh, saya sama-sama menyepakati supaya nanti dalam pelajaran nyaman. Hal yang pertama itu apa dulu kira-kira? Bedakan dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu sudah jelas. Dilarang ini, dilarang begini, dilarang. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih ke kalian ingin mencapai karakter apa yang ingin capai. Misalnya, oh saya ingin menjadi seorang yang disiplin waktu. Misalnya. Oh saya ingin menjadi seorang yang baik dengan teman, seperti apa? Saling menghargai atau saling menghormati. Nah, jadi di sini Ibu ingin keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan kelas kalian. Bukan dari Ibu yang menentukan, tapi dari kalian inginnya seperti apa. Bisa dipahami? Nah, jadi di sini Ibu ingin kalian menuliskan, nanti akan Ibu bagi kertas ini. Ya. Kelas kertas ini Ibu bagi sama kalian. Kalian boleh tuliskan nama kalian. Ya, di sini jangan kebalik ya, ini ada tempelan, nanti kita tempel di depan. Ya, nempelnya nanti di bagian yang lemnya di atas gitu ya. Kalian tulis, Bu, saya ingin kelas saya, nah misalnya bersih, apalagi, oh saya ingin dalam berteman seperti apa aja yang kalian bayangkan dalam pikiran kalian untuk suatu kenyamanan di dalam kelas. Ya, oh saya ingin nanti saat belajar bagaimana? Oh saat belajar saya menggunakan handphone. Oh Bu, saya saat belajar sebaiknya handphonenya gimana? Atau Bu, saya saat belajar maunya bagaimana nanti? Oh sama teman gimana? Nah itu kalian tuangkan di kertas ini, ya. Nanti kalian tempel di depan. Ya, jadi apa yang kalian yakini untuk kebaikan kelas kalian ke depannya, tuangkan di sini. Jelas? Maunya ditulis nama apa enggak nih? Oh nggak usah, takut ketahuan ya? Oke, kalau takut ketahuan nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Tenang, Ibu nggak akan ngingetin warna kok. Nah, kopinya disimpan aja dulu, ya kan? Oke. Nah. Oke. Iya. Nak, kamu yang pakai tongkat siapa? Berarti belum mampu untuk ke depan itu ya, sendiri tanpa tongkat ya? Masih susah ya? Bisa? Atau kok nggak nanti minta bantu teman nempelkan, nggak apa-apa. Oke. Silahkan, yang sudah nerima kertas boleh langsung di keyakinannya, biar sama-sama nyaman nih kelasnya gimana kira-kira. Kita buat keyakinan kelas dulu.
Oke. Sama-sama. Iya. Ini boleh sebanyak-banyak. Boleh, boleh. Namanya keyakinan kalian ya kan, kalian inginnya kelas kalian itu seperti apa? Oh, sama-sama saling menjaga apa misalnya ya kan? Oh, oke, sama-sama. Nah, iya. Oke, ya silahkan kalian tulis apa yang mau kalian buat dalam keyakinan kelas kalian. Tenang, ini nggak akan mempengaruhi nilai. Malu-malu ya masih ya nulisnya ya. Ada yang nggak cukup ya kertasnya ya? Cukup ya? Oke, buat ringkas padat gitu. Saya ingin kelas saya bersih. Berarti apa yang harus dilakukan ya? Sudah saling kenal belum dengan teman-teman satu kelas nih? Sudah. Belum. Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah boleh tempel di bagian lembar ini, keyakinan kelas. Silahkan di sini. Sudah? Boleh? Oh, beberapa yang nempelkan juga nggak apa-apa. Kalau mau semua mah nempel satu-satu juga boleh. Yo, silakan. Ya. 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 Sudah semua? Oh, ayo yang belum segera. Silahkan tuangkan keyakinan kelasnya di kertas. Yuk, yang belum. Bu, jawaban kami sama, Bu. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Namanya juga keinginan masing-masing itu mungkin hampir sama gitu ya, nggak masalah. Kita mulai ya, sudah semua ya. Oke, Ibu lihat jawaban kalian. Oh, ada yang belum. Ayo.
Oke, silakan. Ibu baca ya. Saya ingin ketika pelajaran sedang berlangsung, saya ingin kelas yang tenang dan tidak ribut. Saling menjaga kebersihan kelas, saling menjaga suasana di dalam kelas, bekerja sama agar membuat kelas bersih dan nyaman. Saya ingin kelas saya mempunyai karpet atau alas. Ada yang ingin punya karpet atau alas? Oke, ada yang ingin memiliki kelas yang asri dan bersih, tertib, damai, tentram. Saya ingin saat belajar tidak kepanasan. Dengan cara menambah satu kipas angin dan kita berkumpulan di satu kelas agar bisa membelinya. Saya ingin kelas saya bersih, rapi. Saat pembelajaran semuanya tenang, memperhatikan dan tidak ribut. Ingin kelas yang ada AC-nya. Wah, dan kelas dan punya kipas 4 buah. Ingin kelas menjadi teratur, disiplin. Di kelas tidak berserakan sampahnya. Keyakinan kelas saya ingin setiap anggota kelas saling meminta maaf saat ada masalah. Nah, ini ada sedikit berbeda. Kemudian untuk mewujudkan kelas yang disiplin waktu. Kemudian ada terkait masalah pembayaran kas tidak boleh tertunda. Kerjasama menjaga kebersihan, saling menghargai. Menjaga kebersihan, kelasnya lebih baik solid. Saling mengenal teman, saling membantu. Saya ingin kelas yang terasa nyaman, melaksanakan piket sesuai jadwal, dan jika memberikan sanksi jika membuang sampah sembarangan. Jadi kelas yang ramai, asik dan rukun. Kelasnya bersih dan saling akur, solid, jangan canggung. Saya ingin berteman baik dengan seluruh teman-teman dari kelas 10-3. Saya ingin kelas yang nyaman. Saya ingin kelas saya selalu berteman dan tidak ada permusuhan. Ingin kelas yang selalu bersih dan merasa aman. Saya mau memiliki rasa solidaritas di kelas dan dipatuhi oleh semua yang ada di kelas. Oke, kalau ibu lihat kesimpulannya di sini hampir sama semua. Ada beberapa memang yang sedikit unik, ya. Yang jelas keyakinan ini adalah bukan tuntutan yang sifatnya diarahkan ke sekolah itu harus ibu penuhin gitu ya. Bedakan. Jadi keyakinan ini intinya mengarah ke budaya kalian, budaya positif yang sifatnya membuat kalian berkarakter yang mengarah lebih baik. Ya, dari yang awalnya belum tahu jadi tahu, yang awalnya belum terbiasa menjadi terbiasa. Apa itu? Contoh, tadi kalian ibu lihat di sini banyak sekali menyinggung masalah kebersihan kelas. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama bisa kita simpulkan adalah saling menjaga kebersihan. Oke. Ini hasil dari kalian ya, bukan ibu saja yang menyebutkan di sini dengan ibu tulis berarti ibu yang buat, bukan. Ini hasil dari apa yang kalian yakini agar kelas kalian sama-sama nyaman ya. Jadi keyakinan kelas ini bukan dari ibu sepenuhnya yang membuat, tapi dari kalian dan ibu tuangkan dalam bentuk kesimpulan seperti ini. Jadi sepakat ya, keyakinan kelas kalian saling menjaga kebersihan. Sepakat? Berarti setiap orang punya rasa tanggung jawab akan kelas ini. Bagaimana caranya agar kelas saya bersih? Saya nggak harus terpatok dengan si petugas piket. Karena kelas ini adalah kelas saya, maka kalau kotor saya bersihkan. Oh, misalnya dekat saya ada sampah, saya ambil. Nggak harus ditegur dulu, nggak harus disuruh dulu, tapi lakukan dengan kesadaran diri. Berarti di sini ibu ingin menanamkan bahwa kalian menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran diri yang tinggi, gitu ya. Yang kedua, keyakinan kelas apa yang bisa kita simpulkan? Sini ibu lihat nih tentang mana tadi ya? Ada kata saling menghargai. Mana tadi ya ibu baca? Nah, saling menghargai. Saling menghargai. Kalau kita jabarkan saling menghargai ini yang bagaimana kalau menurut kalian? Saling menghargai. Misal, kita diskusi nih.
ada teman ngasih pendapat, terus berbeda pendapat dengan teman yang lain, maka sebaiknya apakah perbedaan itu akan menjadi permusuhan? Tidak. Hargailah pendapat temanmu apapun itu, berarti saya punya pendapat yang berbeda. Itulah pemikiran saya. Jangan nanti setelah selesai diskusi keluar, aduh, contoh, ya, hanya dari hal kecil jadi besar. Kalian satu kelas adalah satu keluarga, karena perhatikan aja jam kalian 7.30 sampai jam 16.45, bayangkan hampir satu hari full. Rutinitas kalian di sini. Berarti kalian sudah seperti keluarga nggak? Iya, waktu kalian sudah banyak di sekolah. Senin sampai Jumat itu di sekolah. Malamnya di rumah, pagi sampai sorenya di sini, ya nggak? Iya. Tahu-tahu nanti sudah hari Sabtu, Minggu lagi, Senin ketemu lagi. Jadi akan lebih baik saling menghargailah sesama teman di sini. Sepakat? Oke, jadi ingatkan, jika ada perbedaan bukan berarti itu menjadi suatu perpecahan, tapi perbedaan itu adalah suatu potensi besar buat kalian, ya. Saling menghargai, saling menghormati, sama nggak di sini? Bisa nggak kita masukkan juga? Ya, saling menghormati. Yang jelas kita Indonesia dengan keragaman budayanya, keragaman rasnya, keragaman apa lagi? Keragaman apa lagi ya? Kita ini Bhinneka Tunggal Ika loh, dalam hal apa aja? Dalam suku, apa? Agama, bahasa, apa lagi? Banyak ya. Dan itu semua ibu katakan tadi keberagaman, dan keberagaman ini sangat riskan sekali memunculkan pertikaian. Tapi kalau ibu ingatkan di sini kalian harus saling menghargai, dari kalian sendiri yang mengatakan Bu saling menghargai, maka kalian dalam diri sendiri harus ingat, saya berbeda dengan teman saya A, bukan berarti saya ada perbedaan yang harus saya buat jadi jurang pemisah. Saling menghargailah. Sepakat? Jadi keyakinan kelas yang kedua adalah saling menghargai. Ingat, yang ketiga. Kira-kira apa lagi di sini ya? Nah, ada kata disiplin ibu temukan. Disiplin dalam hal apa saja di sini? Disiplin? Disiplin apa nih? Oh, waktu. Disiplin waktu, berarti pengertian disiplin waktu ini contohnya seperti apa kira-kira? Datang tepat waktu. Alangkah baiknya lagi gimana nih kalau ke sekolah? Sebelum waktu lonceng kalian sudah sampai, ya 10 menit lah, ya kan, sebelum bel berbunyi udah sampai ya. Disiplin waktu dalam kedatangan ke sekolah. Disiplin waktu lagi yang hal lain apa? Apa? Masuk ke dalam kelas jangan lambat. Oh, masuk dalam kelas jangan terlambat katanya. Kalian ada pergantian jam ya. Nanti ada istirahat. Nah, saat istirahat disiplin waktu juga, datang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Oh, saya istirahatnya jam sekian, saya nanti masuknya jam sekian. Itu ya. Kemudian disiplin waktu dalam hal apa lagi nih? Apa? Oh, disiplin mengenai pakaian. Kalau disiplin mengenai pakaian berarti kita buat yang keempat nanti. Yang ketiga nih dulu. Bu, saya punya tugas, dikasih tugas sama guru. Kira-kira terkait nggak dengan disiplin waktunya? Terkait, gimana tuh? Mengumpul tugas tepat waktu. Hal-hal kecil seperti itu kalau kalian biasakan nanti membentuk kalian menjadi orang yang disiplin waktu, menghargai waktu. Seperti tadi kalau datang tepat waktu ke sekolah, kalian datang ke sekolah menghargai diri kalian untuk membiasakan diri tepat waktu dan menghargai teman yang ada di kelas. Oh, teman saya sudah bersusah payah datang lebih awal agar tidak terlambat. Berarti kalian juga harus bisa seperti dia. Menghargai teman, di situ ada nilai itu ya, menghargai teman dan juga mendisiplinkan diri kalian untuk tepat waktu. Sepakat ya? Oke, yang keempat ada lagi. Tadi ibu dengar tadi apa tadi?
Oh, disiplin. Berarti kita gunakan kata mengikuti atau mentaati ya? Mentaati ya? Mentaati. Oh, mentaati peraturan yang telah ada. Nah, contoh gimana nih kira-kira? Peraturan kita ada di sekolah ya. Ingat, peraturan yang dibuat sekolah itu tujuannya agar membentuk kalian menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Contohnya, kalian suruh memakai seragam putih abu-abu. Bahannya ditentukan nggak kemarin? Enggak. Tapi diharapkan warnanya jangan beda-beda kan? Tujuannya apa? Kalian itu adalah sama dipandang. Bukan berarti si A itu bajunya lebih mahal, si B lebih murah. Kalian yang menggunakan serudungnya dari sekolah? Iya, sama. Artinya biar apa? Oh, nggak ada yang satu menggunakan serudung yang mahal sekali, yang satu serudungnya biasa aja. Sama semua. Jadi peraturan kita dibuat agar tidak ada yang namanya membeda-bedakan. Kalian pakai dasinya sama semua, warna abu-abu, disiapkan dari sekolah biar tujuannya sama. Nggak ada yang menggunakan nanti dasi yang lebih mahal, satunya biasa. Begitu juga sepatu, diharapkan semua menggunakan sepatu warna hitam. Bukan mau keren-kerenan, Bu, saya pakai sepatu warna pink, boleh nggak? Bu, saya pakai sepatu warna putih, boleh nggak? Enggak. Jadi ingat, tata tertib yang ada dibuat agar kalian terbiasa menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Ya, dari hal kecil diharapkan bisa membentuk diri kalian menjadi lebih baik lagi. Kira-kira masih ada nggak keyakinan kelas yang mau ditambahkan? Kalau Ibu lihat dari kesimpulan yang kalian sampaikan sih, itu. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Gak apa-apa, sampein. Nah, jangan takut. Kalau Ibu simpulkan dari sekian banyaknya kalian ini, kelas bersih, disiplin, nih, tidak saling memandang perbedaan, jangan berkelompok-kelompok. Jadi kalian itu nah, kira-kira kalau misalnya posisinya kelas kalian seperti itu, di sebelah akan merasa gimana? Terganggu. Kalian sendiri merasa terganggu nggak barusan? Terganggu. Kalau kalian kembalikan ke diri kalian, saat kalian misal jamnya nggak ada gurunya, terus di sebelah ada gurunya belajar, kalian berbuat seperti itu, kira-kira sama nggak perasaan mereka seperti kalian? Sama. Nah, jadi di sini saling menghargai di sini maknanya luas ya. Kalau kalian berbuat seperti itu, apakah kalian akan menghargai teman kalian yang belajar? Tidak. Jadi kalau kalian misalnya posisinya di kelas kalian nanti seperti mereka dan mereka belajar, kalian akan berbuat apa? Seandainya kelas kalian pas jam kosong, gak ada gurunya atau belum datang gurunya, terus mereka di sebelah lagi belajar, apa yang akan kalian lakukan? Gimana? Gimana? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa yang akan kalian lakukan? Apa? Apa? Menghargai dengan cara gimana? Tidak berisik. Jadi kalian kalau di dalam kelas ngapain kalau gitu? Oh, diam aja. Ada yang diam aja. Tahan diam aja. Oh, enggak juga. Jadi hal apa yang dilakukan? Paling tidak jangan ribut, jangan berisik. Contohnya sudah kalian rasakan ya. Seperti itulah nanti kalau kalian pun di posisi mereka. Kalian yang kosong, di sebelah yang belajar. Artinya tidak terbentuk yang namanya saling menghargai.
Kalau setiap orang memiliki rasa saling menghargai, pasti akan berpikir, oh kalau saya berbuat ini kira-kira teman saya seperti apa? Akan berpengaruh tidak? Kalau saya melakukan ini, kira-kira teman saya merasa tersinggung atau tidak? Tersakiti apa tidak? Nah, jadi saling menghargai di sini maknanya luas sekali. Ya, luas sekali. Nggak hanya sekedar dalam kelas, tapi boleh keluar kelas. Oke ya? Jadi konteksnya luas. Nggak Ibu plot cuma satu hal saja, tidak. Saling menghargai ini luas. Tidak berkata-kata kasar, karena menjaga perasaan teman. Ini kadang-kadang Ibu sering dengar nih, maaf nih ya, Ibu sering dengar nih kata-kata manggil teman, Jing, maaf, memanggil temannya dengan nama yang bukan namanya, apalagi kata-katanya maaf, kasar sekali. Apakah itu menghargai teman? Tidak. Ya, apakah itu kira-kira membuat perasaan teman tersakiti enggak? Sepakat ya, kita lanjut ya. Kelas yang menjadi impian. Kelas impian. Saya punya keinginan impian kelas saya tuh kelas yang boleh dibagi ke belakang. Nanti bagi sampai ke belakang. Bagi ke belakang. Bagi ke belakang. Berjalan boleh. Berjalan yang kertasnya tadi ya. Oh, sayang. Astaga. Nak, masih banyak airnya, Nak? Enggak ya. Oke, waduh, bisa diambil Nak itu. Bisa dibuang, buang aja. Buang aja keluar. Ya. Ada lebih? Udah? Oke. Oke. Ada lebih? Lebih Nak? Sudah? Belum. Oh, belum. Ya, siapa yang belum? Oh, satu baris belum. Ya, silakan. Kalian pasti punya impian tentang kelas kalian ini. Bermimpi. Seandainya kalian bermimpi, saya ingin kelas saya kelas yang bagaimana? Boleh ya, bermimpi ya? Boleh. Makanya Ibu tuangkan nanti biar sama-sama tahu impian kalian itu seperti apa inginnya. Silahkan yang sudah nanti boleh ditempel di bagian CV sana. Saya bermimpi kelas saya kelas yang ya. Oh, belum. Oke. Silahkan bermimpi tentang kelas kalian inginnya seperti apa. Biar temannya sama-sama tahu, oh ada yang teman saya berkeinginan saya kelasnya kayak gini. Ya, silahkan tuangkan di kertas kalian. Sebenarnya dari keyakinan kelas ini bisa mengarahkan ke kelas impian. Imajinasiku tentang kelasku yang seperti apa. Jika yang sudah, boleh tempel. Ya.
Oke. Nah. Ya, silahkan. Oke. Ya. Sudah semua? Oh, masih ada. Ayo. Sudah semua? Masih ada yang belum? Oh, masih ada. Ayo, segera. Tetap ya, ada yang berkeinginan punya kelas yang ber-AC, itu memang angan-angan sekali kayaknya ya. Panas ya di sini ya? Oke. Oh iya, tadi bekas tadi ya, oke. Oh, jadi memang terasa sekali panas ya di sini ya. Padahal kita punya pohon cukup banyak, tapi memang mungkin dengan kondisi kelas yang cukup banyak membuat panas ya. Saya punya mimpi kelas saya ber-AC dan perabotan lengkap. Perabotan apa dulu nih? Kulkas gitu? Iya, kulkas. Terus itu robot pembersih lantai gitu, ya. Jadi kerja sendiri gitu robotnya ya. Punya impian seperti itu ya. Jadi biar saya tinggal duduk manis, semua kerja sendiri, saya tinggal belajar aja gitu ya. Kalau perlu ada robot yang tukang ngerjain PR saya, Bu. Iya, ada yang punya keinginan kayak gitu? Wah, ini yang ber-AC berapa orang ini? Banyak kayaknya rata-rata. Ingin punya kipas bahkan sampai 6 buah. Di mana-mana nih. Oh, di setiap ini dua lagi gitu ya. Nanti kalau kalian lagi bikin cerpean terbang semua. Gimana? Iya, lagi bikin cerpean mau ulangan tuh. Tiba-tiba tiup angin saking kuatnya semua pakai kipas. Oh begitu AC solusinya, Bu, nggak jadi kipas. Macam-macam ya impiannya, ada yang pengen punya AC, ada yang ingin pakai kipas 6 buah. Rata-rata fasilitas ini, Bu, lihat ya. Saya bermimpi kelas saya solid. Nah, berarti kalau solid tadi ya salah satu kalimat kuncinya adalah saling menghargai. Karena lidah itu tak betulang, hati-hati sekali berkata-kata. Ya, jadi kadang kita tanpa sadari apa yang kita katakan, seperti Ibu bilang tadi, manggil teman dengan kata-kata yang nggak pantas gitu ya. Iya, kalau teman kalian itu bisa memahami maksud kalian hanya bercanda, tapi kalau kebetulan ternyata dia sedang hatinya lagi nggak enak gitu ya, jadinya masuk ke dalam hati, sakit hati, nggak terima, jadinya benci. Makanya saling menghargai itu penting ya. Kemudian kelas imajinasi selanjutnya, selain kelas saya yang bersih, saya ingin kelas saya bisa dilihat sisi positifnya oleh guru. Nah, kalau ingin melihat sisi positif dari kelas ini, berarti tunjukkan yang baiknya, yang positifnya, hal-hal yang bisa menunjukkan kalian punya potensi di kelas ini. Ya, kelas yang punya potensi berarti tunjukkan hal-hal yang baiknya, bukan hal kebalikannya. Misalnya tugas paling belakangan ngumpul, dikasih soal males-malesan ngerjakan, ya kan? Itu sisi positif bukan? Bukan. Nah, jadi tunjukkan sisi positif kalian di sini. Kemudian, waduh, kalau sampai sedingin Antartika kayaknya Bu nggak tahan juga ngajar di sini ya. Kelas sedingin Antartika, Bu. Kira-kira kalian nggak takut beku? Nggak takut hipotermia? Nggak takut. Kalau Ibu takut, karena Ibu terbiasa di daerah tropis. Ibu takutnya nanti kalau tiba-tiba kelas kita jadi kayak di Antartika, minus, ya kan? Yang ada Ibu nggak ngajar lagi, gitu aja nanti. Ya, kayaknya kalau sampai kayak Antartika, kayaknya Ibu belum siap ngajar di sini kalau gitu ya. Kayaknya impian kalian bener-bener sudah itu sekali ya. Kelas yang unggul di berbagai hal dari kelas lain, tantangan buat kalian. Diterima nggak di tantangannya nih? Hah? Ini impian ini, nggak salah. Punya impian kayak gini nggak salah. Harus diterima nih tantangannya nih. Ya, karena
untuk kebaikan. Jangankan Bu mau nunjukin diri aja sendiri nggak berani, gimana mau nunjukin kemampuan di kelas ini. Berarti ini tantangannya mau nggak mau harus diterima nih. Ada yang pengen menunjukkan diri kelas ini adalah yang terbaik dari 9 kelas. Terima nggak nih? Hah? Terima nggak? Ayo, yakin? Terima Bu. Kami mampu Bu. Gimana? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin, harus optimis, jangan pesimis. Belum mencoba udah mundur. Belum berperang sudah ciut duluan. Terima ya. Jadi harus, kalau lari tadi harus ya. Apalagi nih impiannya? Bener-bener ya, Ibu ketemunya semua ber-AC ya. Saya bermimpi kelas saya menjadi kerajaan duyung. Ibu langsung ini tanda tanya besar nih. Duyung, berarti kalian jadi duyung, Ibu jadi apa? Oh, jangan, Ibu nggak mau jadi mermaid. Ada yang ingin jadi duyung kayaknya di kelas ini. Ada yang ingin jadi kerajaan duyung. Wah, ini imajinasinya sudah jauh sekali nih. Kelas yang unggul, oke, itu Ibu senang. Artinya kalian punya tantangan. Rutin melaksanakan jadwal piket, berarti memang kesadaran diri harus ditanamkan, ya. Saling menghargai, disiplin, ya kan. Kemudian mempunyai kelas yang indah dengan dekorasi yang indah. Nah, kembali ke diri kalian. Kalian mau nggak kompak mendesain kelasnya biar indah? Kalau mau, pelan-pelan dilaksanakan. Belajar mandiri tanpa guru harus selalu, nah itu dipasangin inti, nah dipasangin itu. Kalian bisa berpikir, kira-kira saya akan nyaman di kelas ini dengan cara gimana kelasnya. Tapi jangan juga tadi berpikir jadi Antartika ya. Ibu kalau jadi kalian inginkan seperti itu, Ibu nggak sanggup. Ya, kita skip dulu untuk angan-angan jadi Antartikanya. Apalagi nih, kayaknya rata-rata hampir itu sih. Oke, ya hampir sama semua hal-hal yang itu tadi. Jadi hebat buat impian kalian. Terlebih lagi tantangan yang Ibu bilang tadi, ingin menunjukkan kelas yang terbaik dari kelas yang lain, ingin memiliki kelas yang indah dan bersih dan nyaman. Jangan juga jadi mermaid ya. Ibu yang jelas mundurkan diri kalau kalian minta kelas kalian jadi mermaid. Ibu nggak siap jadi guru mermaid ya. Ibu nggak bisa. Nanti Ibu kesusahan juga di kelas kelelep itu ya, jadi putri duyung ya. Jadi mungkin untuk kalau impian itu Ibu skip dulu ya. Mungkin yang itu kita skip hal-hal menjadi mermaid, kemudian Antartika, itu mungkin Ibu skip dulu ya. Imajinasinya jangan terlalu jauh sekali. Rasanya kita tinggal di tropis susah sekali untuk mencapai suhu Antartika. Ya, syukur-syukur nih di Antartika nggak mencair esnya ya, syukur-syukur dulu. Tapi udah proses cair nih, hati-hati sekali ya. Baik, kita sepakati keyakinan kelas kita dan kita apresiasi apa yang menjadi impian kelas kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Terkhusus hal-hal yang positifnya bisa kalian lakukan, tunjukkan kemampuan kalian. Ya, hal apa yang bisa kalian tunjukkan ke orang-orang bahwa kalian adalah anak-anak SMA yang luar biasa, super ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mungkin untuk keyakinan kelas dan kelas imajinasi kalian Ibu cuman satu kali ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi. Dan Ibu tanya, kelas kalian sudah mulai peminjaman buku? Belum. Oke, tidak masalah. Mungkin